Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pramudia Raka Pribowo dari 12 IPA 1. Di sini saya akan mewawancarai narasumber yang bernama Bapak Ardianto mengenai pemerintahan pada masa Orde Baru. Izinkan saya bertanya untuk Pak Ardianto. Pertanyaan pertama itu, bagaimana sih kebijakan politik pada masa pemerintahan di Orde Baru pada saat itu? Kebijakan politik ya, secara umum kalau di zaman Orde Baru ada 3 partai politik di tanah air. Dari sebelumnya di masa Orde Lama itu ada lumayan banyak dan bervariasi ideologinya, walaupun yang rumah besar ideologinya adalah Pancasila. Dan kemudian di zaman Orde Baru untuk stabilitas ekonomi, ya atas dasar stabilitas ekonomi itu dikerucutkan menjadi 3 partai saja. Ada fusi partai yang mana untuk yang beraliran berideologi Islam, ya, yang berasaskan Islam itu jadi satu partai sendiri. Kemudian yang berasaskan kerakyatan itu menjadi di satu partai sendiri, yaitu PDI juga. Dan kemudian dan satu partai lainnya yaitu golongan karya. Sebenarnya golongan karya itu di awal bukanlah sebuah partai gitu, dia hanya sebutan untuk orang-orang yang suka bekerja gitu. Dan kemudian makin lama itu orang-orang yang lebih suka bekerja ketimbang membicarakan sesuatu yang sifatnya politik gitu ya kan. Tapi lama-lama itu berkembang menjadi ormas dan akhirnya menjadi partai politik ya. Kemudian apalagi yang bisa kita bilang perkembangan politik di zaman Orde Baru. Begini, sekerap kalau kita tahu ya, kayaknya Golkar itu kan punya pengaruh besar ya, karena pemimpin Orde Baru itu Pak Soeharto, ya pendiri Golkar lah bahasanya kan. Kemudian sebagai partai berkuasa, dia punya kewenangan untuk mengatur. Dia punya celah untuk bisa mengatur jalannya pemilu, karena punya background penguasa. Jadinya ya kita tahu ada ABRI, kemudian pegawai negeri dan yang lainnya yang ternyata diarahkan untuk memilih Golkar. Kalau sekarang kan enggak ya, Nah, cuma saya pikir zaman dulu juga ada tuh yang namanya masa yang dibayar gitu ya kan, masa yang dibayar, kemudian serangan fajar dan kayak gitu-gitu kan, itu sampai sekarang pun masih ada ya. Edukasinya itu perlu, edukasi politik itu perlu. Kalau partai politik itu tidak melakukan edukasi, ya jangan berharap dari partai politik itu, tapi kita mengedukasi diri kita sendiri terhadap politik yang bersih. Itulah praktek politik yang bersih, politik praktis yang bersih. Nah ya, saya pikir kayak gitu ya, perkembangan politik dari masa Orde Baru dikaitkan dengan masa kini. Gitu. Lalu pertanyaan yang selanjutnya, bagaimana sih tentang keadaan ekonomi pada masa saat itu? Apakah terjadi keguncangan ekonomi yang berakibat krisis pada masyarakat atau justru sebaliknya? Bicara Orde Baru, kita nggak bisa terlepas dari Orde Lama. Nah, di Orde Lama ini itu menyisakan PR untuk Orde Baru yang memulai masanya ketika dapat pengukuhan dari MPRS kan. Soeharto dapat pengukuhan dari MPRS. Nah, kita bicara tentang ketidakstabilan ekonomi yang diwariskan sama Orde Lama. Apa sih bentuknya? Inflasi 50%, 500%. Ya, tingkat inflasi itu sampai 500%. Utang luar negeri masih banyak gitu ya kan. Ya wajar, karena Indonesia sehabis merdeka ya, lewat konferensi meja bundar 1949 itu saja sudah memiliki hutang terhadap siapa? Pemerintah kerajaan Belanda.
ya kan. Padahal yang melakukan agresi militer di 4748 itu Belanda, tapi yang biaya yang harus menanggung biaya yang dikeluarkan pemerintah kerajaan Belanda atas dua agresi itu Indonesia yang harus bayar gitu ya kan. Nah itu sudah menyisakan utang. Ternyata pas Orde Lama utang Indonesia sekian dan inflasi itu tingkat inflasi sampai 500%, itu diwariskan ke Orde Baru. Orde Baru memulai masa pemerintahannya ya dengan banyak utang. Makanya kita bicara Orde Baru ya bicara yang namanya stabilitas. Mereka itu sangat menjunjung tinggi yang namanya stabilitas keamanan, stabilitas ekonomi. Stabilitas ekonomi apa ya? Pengetatan pengeluaran, utang luar negeri dibayar-bayarin, tapi ya ada konsekuensinya. Dan Orde Baru kalau dari sisi kebijakan ekonomi itu terkait juga dengan namanya nanti Replita, rencana pembangunan 5 tahun. Indonesia bisa swasembada beras saat itu dengan Orde Baru. Tapi kalau kita bicara swasembada beras, harusnya tidak ada lagi yang miskin loh. Tidak ada lagi yang tidak bisa makan gitu. Ternyata enggak juga. Swasembada beras itu berasnya dijual ke luar negeri, tapi banyak juga yang masih miskin. Ya, karena di daerah-daerah tertentu yang tidak harus ditanami padi ada ya kan gitu. Dan Indonesia memang berhasil swasembada beras, tapi uang penjualan swasembada berasnya kemana juga nggak tahu. Tetap aja kan Indonesia punya utang dan itu sampai sekarang diwariskan gitu ke generasi yang zaman sekarang ya. Setelah berganti presiden utangnya juga masih ada. Lalu ya itulah banyak yang di pemerintahan Orde Baru itu baik kroni, teman atau siapapun yang ngaku-ngaku kenal dengan penguasa saat itu ya Pak Soeharto atau siapanya Pak Soeharto. Nah mereka menjual atas nama kekuasaan itu, mereka menjual sesuatu yang kemudian itu nanti tujuannya untuk balik ke diri sendiri, memperkaya diri sendiri. Bahkan sampai utang luar negeri pun ya atas dasar itu mereka MOU dengan siapa nanti cair, tapi ternyata ya itu memperkaya satu atau dua orang yang mengaku berada di lingkaran penguasa saat itu. Bukan rakyat Indonesia yang menikmati hutan, tidak merasakan perkembangan kehidupan walaupun Indonesia saat itu berhutang. Kan tujuan hutang itu untuk bisa membangun sesuatu di Indonesia, tapi ternyata tidak bisa dinikmati sama rakyat Indonesia. Begitu. Lalu pertanyaan terakhir mengenai pemerintahan pada masa Orde Baru. Bagaimana sih keadaan sosial pada saat itu? Ya itu tadi agak sedikit diceritakan juga ya, karena bicara ekonomi itu pastinya terkait dengan sosial, bahwa masyarakat saat itu walaupun dengan adanya swasembada beras, otomatis kan logika kita, wah Indonesia berhasil swasembada beras nih, berasnya berkecukupan bahkan lebih, makanya kemudian dijual ke luar negeri. Tapi ternyata yang orang miskinnya pun masih ada, rakyat miskinnya masih ada di Indonesia. Nah itu menandakan secara sosial bisa dikatakan ya belum merata itu yang namanya kesejahteraan gitu ya kan. Dan kita bisa lihat juga kalau di lagunya Rhoma Irama itu yang kaya makin kaya, miskin makin miskin. Sampai sekarang itu terjadi juga di zaman Orde Baru, terjadi sampai sekarang terjadi juga. Kenapa bisa kayak gitu ya? Karena mereka yang mungkin yang orang kaya saat itu sudah punya bekal dari orang tuanya, harta warisan dan segala macam. Mereka tinggal meneruskan usaha dan segala macam dari orang tuanya, tinggal meneruskan. Tapi yang miskin, apa yang diwariskan dari orang tuanya yang miskin? Ya kemiskinan gitu. Dan mentalnya pun masih mental miskin. Untungnya zaman Orde Baru ada
ada yang namanya wajib belajar 9 tahun. Ya awalnya 9 tahun, kemudian diperpanjang menjadi 12 tahun, wajib belajar 12 tahun. Nah, itu kan sampai tingkat SMA gitu ya kan, dari SD 6 tahun sampai tingkat SMA. Nah, dengan adanya wajib belajar itu memerangi mentalitas miskin yang diwariskan dari ayah ibu yang miskin. Kita bicara sosial saat itu banyak yang miskin. Nah, diharapkan dengan wajib belajar itu mentalitas itu diperangi gitu, tapi ternyata juga nggak ini juga nggak berakibat panjang gitu, nggak punya efek panjang juga. Masyarakat dijadikan itu wajib belajar itu hanya sebagai kewajiban belaka lah, yang penting saya udah SMA gitu. Benar, esensi dari pendidikannya juga nggak terlalu dapat kayaknya. Adapun ada yang prestasi pasti ada. Kita bicara Orde Baru jangan bicara yang buruk-buruknya aja, prestasinya juga banyak ternyata Orde Baru gitu kan. Salah satunya tadi Kosmoda Beras. Di samping memang mewariskan hutang yang banyak, sehingga di 98 nanti kesenjangan sosial itu bisa kita lihat gitu ya. Terjadi penjarahan gitu ya kan. Terus orang Tionghoa yang dari dulu ya, dari Indonesia belum ada kali ya, orang Tionghoa itu udah banyak di sini, kemudian menikah dengan warga Nusantara, warga lokal, dan mereka beranak pinak gitu kan, dan mereka rata-rata kan menjadi pengusaha atau wira swasta gitu ya kan. Nah, mereka meneruskan tuh tradisi itu sehingga mereka menguasai sebagian bidang ekonomi di Indonesia. Tapi ngelihat mungkin kata orang juga ada kesalahan Cina, kesalahan Orde Baru itu tidak pokoknya menganaktirikan Cina, sehingga Cina itu kemudian melampiaskan amarahnya untuk fokus menguasai perekonomian di Indonesia, dan akhirnya malah ya kita bisa lihat banyak yang digelodok atau segala macam di pusat-pusat perbelanjaan itu. Mereka mampu menguasai itu ya dengan modal tahu dari mana gitu, tapi mereka bisa kita lihat lah banyak sekali menyebar gitu di berbagai pusat perbelanjaan atau grosir gitu, mereka ada di situ. Nah, di 98 terjadi krisis moral juga, kerusuhan dan segala macam. Nah, kita bisa lihat di situ ada yang melampiaskan amarah terhadap etnis Cina karena mereka dianggap terlalu dominan di dalam bidang ekonomi gitu ya kan. Nah, masyarakat Indonesia cenderung nggak punya kesempatan dibilangnya, padahal kesempatan itu diciptakan bukan diperoleh begitu saja, tapi diciptakan. Ayo ciptakan kesempatan kamu gitu. Nah, permasalahannya adalah waktu itu juga dikomporin juga dengan provokator. Akhirnya kan etnis Cina-nya mendapat perlakuan yang rasialis, perlakuan yang tidak pantas gitu kan. Akhirnya banyak yang keluar negeri menyelamatkan diri, ya berimbas juga pada Indonesia. Kepercayaan luar negeri terhadap Indonesia termasuk dalam sisi investasi berkurang jauh. Akhirnya harga-harga itu berimbas pada perekonomian dan juga harga-harga kebutuhan pokok, ya kan. Dan menurut saya kayaknya mungkin ada yang bilang juga bahwa kerusuhan 98 itu kan seperti diciptakan. Ya, terlepas dari itu mungkin kita juga masyarakat saat itu udah terlalu jenuh dengan kekuasaan Orde Baru yang 32 tahun dan efek-efek yang mereka berhasil ciptakan dari tadi dibilang bidang ekonomi, politik, sosial gitu ya kan. Nah, itu secara kita bisa kaitkan itu satu sama lain.
karena sewajarnya ya di dalam suatu negara juga lingkungan masyarakat yang namanya bidang sosial, ekonomi, politik nggak mungkin tidak terkait satu sama lain seperti itu. Seperti itu. Baik, tadi adalah wawancara saya bersama narasumber yang bernama Pak Ardianto. Cukup sekian dari saya dan terima kasih untuk Pak Ardianto atas waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.